tidak. Kemudian Bapak Ibu yang rahimahullah, jin, setiap kita punya satu jin yang disebut dengan jin apa? Jin qarin. Setiap kita Pak punya jin yang selalu mengikuti kita. Kita mandi, kita nonton India, kita nonton sinetron, tukang masker naik haji, gitu kan? Semua yang kita nonton itu jin qarin ini. Dan jin qarin ini semuanya agamanya kafir, non muslim semuanya, kecuali satu, yaitu jin qarin Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah itu pernah marah sama Nabi itu bilang, itu jinmu sedang mempermainkan. Aisyah tanya, emang semua orang ada jin? Ada, wahai Nabi. Ada, wahai Aisyah, kata Nabi. Kemudian, apakah engkau juga punya? Punya, kata Nabi. Tapi jin saya ada sambungan dari Allah, dia masuk ke dalam Islam. Sedangkan jin qarin kita itu tidak masuk ke dalam Islam. Makanya setiap perbuatan buruk kita dia tahu. Bapak Ibu, dia tahu. Seperti contoh, ini balik lagi ke kisah kesurupan. Jadi ketika saya masih di BUT, ada adik kelas saya yang kesurupan. Jadi kita itu ada 4 orang yang belajar ruqyah supaya bisa mengobati orang yang sakit. Termasuk saya belajar, kemudian 3 orang lagi itu adik kelas saya. Jadi ketika adik kelas saya ingin dari kesurupan, kita bawa masuk ke kamar. Terus kita berdepan masuk. Dan ternyata ketika kita ajak ngobrol, jin ini ngomong, saya sudah mantau kalian 2 hari yang lalu, katanya. Terus dia tunjuk satu-satu, berempat kami ditunjuk satu-satu. Dia tunjuk ke adik kelas saya yang pertama, kamu nonton apa? Itu film yang diharamkan oleh Allah, kok kamu masih nonton? Dia langsung nunduk. Yang kedua, kamu itu loh, belum mandi wajib, kamu itu masih kotor. Langsung dia juga dan lalu sendiri. Tunjuk yang ketiga, alah kamu itu sok-sokan baca Quran, karena tugasnya baca Quran, sok-sok baca Quran, padahal niat itu gak tulus. Muncul ke saya, kamu sok-sok ngomong sama saya, sok-sok baik. Emang kamu kira saya gak tahu 2 malam yang lalu kamu chattingan sama akhwat? Tahu dia. Dia ikut sampai dia ngomong, emang saya gak tahu 2 malam yang lalu kamu chattingan sama akhwat? Saya langsung speak, saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dalam hati, ini orang kok bisa tahu, bukan orang jin. Ini jin kok bisa tahu, dan dia itu memang benar-benar tahu. Maka semua perbuatan buruk kita selain malaikat lihat, jin itu lihat. Dan bahkan Ibu rahimahullah, Imam Hasan bin Shalih mengatakan, sesungguhnya setan membuka 99 pintu kebaikan untuk mengirim manusia jatuh ke dalam 1 pintu keburukan. Ini inti dari talbis iblis, yaitu iblis membuka 99 pintu kebaikan. Gak sampai di sini, tapi 99 pintu kebaikan ini akan mengantarkan kita kepada 1 pintu keburukan. Nah, contohnya sekarang kita ambil. Contohnya adalah dalam masalah akidah, masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Contoh dalam masalah akidah, kita yakin Allah itu besar untuk meminta segala sesuatu sama Allah. Tapi masih ada di antara kita yang percaya dengan karomah para wali. Berangkat ziarah ke makam wali. Di mana walinya wali apa? Sunan Derajat ya. Pergi ke makam Sunan Derajat. Tujuannya bagus. Kenapa Pak makam Sunan Derajat? Supaya saya minta kepada Allah agar dengan karomahnya Sunan Derajat doa saya dikabulkan oleh Allah. Ini jatuh ke dalam talbis iblis. Kenapa? Berdoa baik, datang ke orang soleh baik, tapi menjadikan orang soleh perantara meminta kepada Allah itu sudah dosa syirik. Jadi tawasul itu di dalam Islam cuma 2 Bapak Ibu. 1, tawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, seperti kisah 3 laki-laki yang terjebak dalam gua, itu boleh. Pokoknya kita sudah sangat dalam keadaan sangat terpuruk, kemudian kita bilang, ya Allah, dulu saya sempat bantu simbah di sana, itu dia kecelakaan, saya bawa ke rumah sakit sehingga sampai detik ini dia masih bisa hidup. Ya Allah, dengan kebaikan itu tolong ya Allah, terimalah permohonan doa saya. Itu boleh. Yang kedua, tawasul melalui orang salih, tapi orang salih yang masih hidup. Ini boleh. Sedangkan orang salih yang sudah meninggal itu tidak bisa menjadi perantara tawasul kita kepada Allah. Siapapun dia, sunan ini, wali ini, siapapun mereka setelah mereka meninggal tidak ada urusannya dengan kita. Maka kita datang ke sana, kita minta di kuburan mereka, tidak ada yang bisa diterima oleh Allah. Bahkan itu jatuh ke dalam kondisi. Tawasul yang diizinkan, datang ke masjid, ada kiai kita, ada ustaz, kita minta doa dari ustaz. Melalui doa ustaz, tolong doakan supaya keluarga saya hidupnya baik. Itu boleh.
Tapi datang ke kuburan itu sangat dilarang. Apalagi kesugihan. Ada lagi yang ada kita itu apa Pak? Sedekah bumi ada. Di sini masih ada. Ada lagi ya? Tambah koyo masih ada. Ya saya di sini malah nggak ada. Padahal di sini lebih masuk ke dalam daripada tambah koyo. Tambah koyo tapi masih ada. Di tambah koyo itu ada yang wajib kemarin. Pada ada Ustaz nggak ikut ke sana nggak? Ada acara apa? Ada sedekah bumi di Telaga, di dekat Telaga buat sedekah. Dan ini sama perbuatan tidak baik. Kemudian termasuk kalau miskin di situ adalah tipuan untuk orang kaya, miskin atau umumnya manusia. Kemudian tipuan khusus bagi wanita dan sebagainya. Contoh, kalau bisnis yang pertama, banyak orang yang memperhatikan kerusukan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, tapi nggak pernah hadir sholat wajib di masjid. Ini al-bisnis. Ustaz, saya selalu jaga sholat tahajud. Bagus. Tapi sholat wajibnya di rumah berarti dia celaka. Kenapa? Iblis memperlihatkan kepada dia, kamu lu sholat tahajud hebat sekali. Tapi nanti begitu azan sholat isya, udah nggak usah di masjid, di rumah saja. Ini al-bisnis. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu senang nggak kalau sholat di rumah diimami sama bapak? Senang nggak? Sholat di rumah, kemudian bapak jadi imam, anak jadi makmum, ibu di belakang, senang nggak? Senang. Itu kan pindah ya. Tapi itu kalau disiplin, kenapa? Bapak-bapak nggak boleh sholat di rumah, sholatnya harus mana? Masjid. Maka ibu jangan senang. Wah, saya senang sholat berjamaah sama suami. Selesai sholat, cium tangan suami, doa bareng-bareng. Itu kelihatannya bagus, tapi hakikatnya itu nggak baik. Kenapa? Laki-laki itu sholatnya masjid. Maka begitu azan, ibu-ibu langsung usir bapak keluar. Mana? Masjid. Jangan sampai ngomong Pak, sholat di rumah ya sama ibu kita berjamaah. Itu nggak boleh. Laki-laki itu harus masjid, sholat berjamaah itu masjid. Nah itu tadi kalau bisnis kelihatannya indah, kelihatannya baik, tapi di dalamnya itu ada keburukan. Kemudian yang kedua, ada juga manusia yang memperlihatkan kezuhudannya berlagak sok miskin, padahal Nabi sendiri tidak mengajarkan zuhud seperti itu. Artinya dia menahan dirinya nggak makan sampai benar-benar terus. Ketika kita tanya kenapa kamu makan, saya puasa sunnah. Ini bagus dia puasa sunnah, tapi tubuhnya sampai kurus, sampai dia tidak memiliki daging, itu celaka, itu keburukan. Nabi sendiri puasa, bahkan puasa Nabi lebih banyak, tapi Nabi juga berbuka, Nabi juga makan. Ketika Nabi makan, Nabi juga makan. Itu juga termasuk al-bisnis. Yang ketiga, ada yang menggunakan pakaian tambal-tambal, bajunya baju jelek. Ketika kita tanya kenapa kamu nggak pakai baju bagus, nggak nanti sombong. Padahal Nabi sendiri senang kalau kita berangkat ke masjid menggunakan baju yang bagus, bukan baju baru loh ya, baju bagus. Masa ke masjid pakai baju pantai, coblos nomor ini? Itu kita mau sholat atau mau kampanye? Nah itu kita lagi gitu ya Pak ya, kemudian pagi ya Pak ya. Nah udah mulai bagi-bagi. Berangkat ke masjid pakai baju calon kandidat bupati. Kita tanya kenapa nggak pakai jas, kenapa nggak pakai baju koko, kenapa nggak pakai baju lama? Nggak sombong, nanti saya dikira Ustaz. Nggak gitu juga. Ini iblis mempermainkan kita. Niatnya itu bagus supaya tidak sombong, tapi kita sudah menghilangkan kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah menggunakan baju pakaian yang bagus. Contoh ibu-ibu kerudungnya mungkin hanya berapa abad sekali ganti. Berapa lama sekali ganti? Kalau kita kan gampang ya. Biasanya kita 2 hari saja udah ganti ya baju nakwa kita kan dipakai sholat itu diganti. Kalau ibu-ibu kan enggak ya kan? Kerudungnya itu berapa kali? Berapa lama? Sebulan sekali. Sebulan sekali nggak diganti, itu nilai tambah. Jika kita nggak punah. Makanya dia udah berangkat ke masjid saja pakai ruko saja, jangan pakai ruko yang bagus, yang rapi supaya apa? Sholat pun enak. Jadi nggak pas sholat Allah nggak, oh ada bau ikan mati. Ternyata bau ruko ya. Bau mungkin aja, ini bahaya. Maka tadi diperlihatkan udahlah kamu ke masjid biasa-biasa saja, nggak usah pakai kopiah, nggak usah pakai baju bagus-bagus, nggak usah pakai sarung bagus-bagus. Kenapa? Zuhud, biasa-biasa saja. Tapi itu memang baik, tapi ternyata kebaikan itu mengantarkan kita kepada keburukan, yaitu menghadap Allah dalam keadaan yang sangat-sangat hina, dalam keadaan yang sangat buruk. Kemudian ada contoh talbis juga ada orang yang sok tawakal, tidak bekerja, tidak mencari nafkah, hidupnya dihabiskan di masjid. Mohon maaf, saya tidak mau luput. Apalagi ini tetap jadi masalah buat saya. Ada saudara kita yang jamaah id,
jamaah itu istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, dia kemana? Dia pergi ke masjid-masjid menyampaikan dakwah. Ini bagus, bagus sekali menyampaikan dakwah. Tapi pertanyaannya, istri anaknya di rumah makan apa? Kemudian dia tidak bekerja. Kerjanya apa? Kerjanya dakwah. Dari rumah ke rumah menyampaikan dakwah agar orang dekat sama Allah. Bagus. Tapi ingat, kewajiban dia menafkahi keluarga dilupakan. Ini dia bahayanya. Ketika kita tanya, kenapa kamu gak kerja? Saya yakin hari ini rezekinya datang dari Allah. Benar, rezeki datang dari Allah. Tapi rezeki itu kita yang jemput. Gak mungkin lagi duduk-duduk tua santai-santai saja bentar lagi datang uang. Gak akan datang uang itu. Uang itu akan datang ketika kita bekerja. Ini juga sama kalau di sini diperlihatkan. Udah, kalau saya keluar, yakin duduk di masjid saja uang akan datang. Bagus, tapi ternyata itu adalah penipuan daripada iblis agar kita dibuat tidak mau bekerja, lupa akan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Contoh berikutnya, banyak orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, majelis zikir berjamaah, sementara tidak mau ikut kajian-kajian ilmu yang mengajarkan tentang hukum syariat. Wah, ada zikir bareng, sholawat untuk negeri ini semangat datang semuanya. Pas ada kajian yang membahas tentang hukum syariat, kamu ikut kenapa? Bosannya kok. Tapi pas nyanyi bareng, ngaji bareng, itu senang kita. Dan ini pun diperlihatkan dari al-bisnis. Kemudian, betapa banyak orang miskin yang menampakkan kemiskinannya kepada masyarakat dengan harapan agar orang sayang sama dia. Ya Allah, saya miskin, benar nggak mau kalian tolong juga al-bisnis. Kemudian banyak wanita yang menolak ajakan suaminya dengan alasan itu bukan maksiat. Dan masih banyak lagi rutinitas keliru yang menjadi kebiasaan dari masyarakat kita. Maka Bapak Ibu dan Rahimahullah, inilah talbis iblis, yaitu mereka membuat amalan-amalan terlihat baik, namun ternyata hakikatnya amalan-amalan itu sangat-sangat buruk. Perbuatan itu sangat-sangatlah tidak baik. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Kita jatuh mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Allah. Contoh wudu. Wudu itu kan sunahnya 3 kali ya kan? Wajibnya sekali. Kalau ada orang yang berwudu cuci tangan cuma sekali, jangan disalahkan. Karena ada orang yang ketika wudu itu sangat berlebihan. Alasannya apa? Takut wudunya nggak sah. Saya pernah lihat itu ada yang wudu di masjid. Nggak saya bilang masjidnya di mana, cuci tangan normal, tapi lama sekali putar sana sini. Padahal kan sunahnya sudah jelas, cuci sela-sela jari, sela-sela kuku diratakan, selesai. Ini nggak diputar, nggak selesai. Udah. Kemudian pas bagian umur kata Nabi harus total, semuanya rata, nggak boleh cuma cucu gitu, nggak boleh, harus rata. Tapi bapak ini ketika umur lama benar umurnya. Kemudian pas masuk air minum lama juga. Dan yang paling unik ketika cuci tangan, dia cuci muka, setelah cuci muka dia cuci tangan. Ketika cuci muka, saking takutnya dia wuduknya itu gak sah, mohon maaf Bapak Ibu, dia nyalain keran, dia cuci tangannya sampai ke ketiak, sampai ke sini. Saya tuh langsung lihat, wah mantap. Jadi saya yang duduk di sampingnya itu rada-rada gini, kenapa? Ketiaknya basah. Suruh sampai ke sini. Itu iblis main di sana. Iblis itu ngomong, ayolah wudhumu sampai ke atas. Kan perintah syariat kan sampai ke situ. Supaya hati-hati di dalam fikih itu diajarkan lebih sedikit lah. Nah, iblis main di sana. Wih, bro, daripada nanti nggak kena situ, mending aja sekalian sampai ke ketiak. Iblis main di sana sampai ke ketiaknya. Dan Bapak Ibu yang Rahimahullah, yang lebih parah lagi, ketika bagian cuci kaki itu kan dari ujung kaki sampai mata kaki. Tapi si bapak ini ketika wudu itu dia cucinya sampai ke paha. Jadi dia pakai sarung, mohon maaf, celana dalamnya sampai kelihatan. Diikat ke atas, cucinya sampai ke sini. Ya Allah, dalam hati saya, ini bapak kenapa? Itu di sana iblis main. Termasuk mohon maaf, saya tidak menghukumi ini kita jadi pelajaran saja. Masalah niat dalam sholat, terserah Bapak Ibu masih pakai niat atau tidak. Usolli fardhal isya arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'mum
lillahi ta'ala. Niat itu kan tujuannya baik. Maka mazhab Syafi'i mayoritas di Indonesia mengatakan adanya niat itu untuk memantapkan hati, adanya niat. Tapi ternyata kadang-kadang iblis bisa main di sana, sehingga kita itu kalau sholat niatnya belum pas, belum mantap. Di Yogyakarta, ini jamaah di masjid kampus saya di PPM. Beliau itu kalau masjid pakai jas hujan, terus ditutup dan macam malaikat maut gitu. Malaikat maut versi orang barat, ditutup kepalanya, dia pakai jas hujan, dia sholat. Dan ketika sholat, kita berlomba-lomba berdiri di samping beliau. Kenapa? Karena beliau sholatnya hebat sekali. Karena sholatnya itu beliau berdiri, lama itu beliau berdiri, kemudian beliau tiba-tiba mengucapkan usolli. Itu usolli, pokoknya contohlah usolli sholat subuh besok. Usolli fardhas subhi. Raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Tapi bapak ini ketika dia mau baca niat, itu cara bacanya luar biasa. Usolli. Ya itu lama sekali. Jadi kita yang udah disampaikan, kita kan datang nggak pakai niat. Ini sholat subuh Allah. Allah udah tahu kita mau sholat subuh, udah selesai. Jadi kan kita nggak pakai niat lagi. Datang dari Allah. Bahkan dari rumah, dari ujung kita udah tahu ini saya mau sholat subuh. Jadi begitu datang Allah kan selesai. Nah bapak ini nggak datang, beliau berdiri, kemudian beliau usolli fardhas subhi raka'atain astagfirullah. Belum pas. Kemudian mulai lagi usolli fardhas subhi raka'atain astagfirullah. Dia kiri kanan, itu imam udah waladhdallin, bapak ini masih usolli. Saya nggak bohong, silakan bapak ibu tanya sama teman-teman seangkatan saya, ketemu nggak sama bapak ini? Usolli fardhas. Imam udah Allah Akbar, bapak ini masih usolli. Selesai. Dan yang berlewat usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada makmum dengan Allah. Itu beneran. Dia sholat suasana di depan. Dan kita itu karena orang Jogja kan kalau kita senang, kalau kita suka ngobrol bahasa basi kan mereka suka. Kita sempat tanya, Pak, kenapa sholatnya usollinya lama Pak? Kita sambil guyon. Apa jawab bapak itu? Mas, belum mantap di hati gitu. Mantap benar, nggak mantap ya sholatnya. Allah, astagfirullah. Ulang lagi, usolli astagfirullah. Sampai 7 kali kadang usolli ini. Kemudian kita tanya, Pak, kenapa tangannya itu diputar? Allah. Apa alasannya? Setiap amalan baik dimulai dari bagian kanan. Kalau kita sholat, yang mendarat di atas dada kita duluan tangan kanan atau tangan kiri? Kiri duluan. Maka bapak ini bilang harusnya kanan dulu, mas. Masalah nanti yang mendarat duluan, yang nempel di dada kiri, nggak masalah. Yang penting tetap kanan duluan. Maka Allah Akbar, kanan dulu, putar kiri dulu. Saya yang belajar fikih, usul fikih dari ustaz-ustaz hebat, mendadak jadi orang bodoh di depan bapak ini. Langsung saya pikir, wah bapak ini ahli filsafat. Allah Akbar, kanan dulu. Kita kebayangin soal ini. Nah, di sini Iblis main. Iblis itu kemudian mengatakan dilama-lamain supaya apa? Usolli dulu. Kalau kamu nggak usolli, hatimu nggak mantap. Padahal kita dari mau sholat, kita udah tahu kita mau sholat subuh. Nggak mungkin besok mau sholat subuh, begitu datang ke masjid, ini sholat asar ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita udah tahu itu sholat subuh. Bangun kita, nah ini datang subuh, wudu. Masuk ke masjid, kita kepikiran, ya Allah saya mau sholat subuh. Makanya begitu Allah kan udah selesai. Nggak perlu lagi hal-hal yang lain, nggak perlu lagi niat. Maka itu kenapa kita tidak niat. Nah tadi saya katakan kita tidak perlu membandingkan. Adapun saudara-saudara kita yang mau niat silakan. Cuma dia jangan sampai kejadian begini. Masa iya imam udah waladhdallin dia masih usolli, imam udah rukuk dia pun masih usolli. Takutnya imam salam dia masih usolli juga, suruh pulang aja masa salat. Nah maka Bapak Ibu jemaah yang kedua, intinya itu iblis akan mencari celah di mana membuat kita jatuh walaupun celah itu berada dalam kebaikan kita. Rajin sedekah,
Tapi ketika memasukkan uang harus berdengar dulu. Bagus sedekah, tapi mau sedekah lebih kenceng lagi. Bagi ada beberapa masjid yang mengumumkannya. Nah ini juga beberapa masjid kan sering. Mungkin Bapak sudah dengar mengumumkan ada infak dari hamba Allah. Ini bagus. Tujuannya menjaga keikhlasan. Tapi lebih bagus namanya disebutkan saja, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kita ngasihnya ikhlas, nama kita disebut sekalipun tidak akan berpengaruh. Bahkan menyebutkan hamba Allah itu saja, bahkan itu sudah permainan iblis. Artinya Allah saya takut sombong dan sebagainya, berarti kamu ngasihnya nggak ikhlas. Kalau kamu ngasih ikhlas, nggak mau namamu disamakan menjadi Allah. Kasih saja. Wah, disebut yang ngasih Pak Suyono. Sudah, Pak Suyono ngasih ikhlas. Oh, Pak Suyono hebat, orang tepuk tangan, terserah. Yang penting Pak Suyono-nya ikhlas. Ngapain itu hamba Allah? Yang ada orang yang nyari siapa hamba Allahnya. Begitu tawarmu ternyata dia jadi sombong kita. Makanya iblis itu akan main di kebaikan-kebaikan kita sehingga kita menjadi jatuh ke dalam keburukan. Maka Bapak Ibu Allah untuk bagaimana iblis itu bisa menghancurkan kebaikan kita, talbisnya permainannya itu mulai. Coba perhatikan hadisnya sangat panjang. Itu Rasul SAW menceritakan 3 orang pertama yang akan merasakan panasnya api neraka. Siapa 3 orang tersebut? Pertama, orang yang alim, seorang ulama yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, seorang yang dermawan. Yang ketiga, seseorang yang berjihad di jalan Allah. Kurang baik apa punya orang ini? Tapi kenapa mereka kata Nabi menjadi orang yang pertama masuk neraka sampai Nabi menggosok-gosok pahanya Abu Hurairah? Karena Nabi takut. Nabi pegang paha Abu Hurairah, kemudian Nabi berkata, ini 3 orang ini paling celaka. Kenapa kata Abu Hurairah? 1, dia ulama. Kurang apa coba seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama menyampaikan banyak kebaikan, tapi iblis masuk di sana. Apalagi seusia saya. Saya itu jujur Bapak Ibu sampai sekarang menjaga keikhlasan niat saya untuk menyampaikan tausiah itu berat. Makanya kadang-kadang kalau saya udah duduk di sini saya cuma ikut saja, ya Allah, tolong ya Allah, kalau niat saya berubah, terutama berubah kalau ada yang cantik-cantik di belakang, susah ya. Kalau di sini cantik semua calon. Itu berubah niatnya. Maka Nabi mengatakan ulama pertama, dia menyampaikan kebaikan, dia baca Al-Quran, dengan Al-Qurannya itu orang berubah. Kemudian di hari akhirat nanti dia dihadapkan kepada Allah. Kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan sampai kamu mendapatkan semua kenikmatan ini? Apa jawaban Nabi? Ya Allah, saya baca Al-Quran terus-terusan. Dengan Al-Quran ini saya berdakwah, saya menyampaikan kebaikan-kebaikan orang agar orang semua dekat sama Mu ya Allah. Kemudian apa yang kata Allah? Kadzdzabta, engkau berdusta. Kamu jadi ustaz, kamu jadi ulama, kamu jadi kiai, kamu jadi ahli Quran, kamu seorang qiraah, itu semua kamu baca agar kamu disebut sebagai ustaz. Kamu sombong, disebut qari, kamu menjadi orang yang hebat. Iblis masuk di sana. Kenapa seseorang ulama itu bisa hilang keikhlasannya? Itu tadi iblis masuk. Dibuka, wah bicara dalil, tapi di dalam hatinya sombong. Iblis yang masuk di sana. Iblis main di sana. Gak apa-apa, kamu masih muda, sampaikan aja. Orang bakal dengar. Tapi nanti iblis ada. Gak apa-apa, nanti kamu dapat bonus banyak yang suka sama kamu. Itu iblis yang main di sana. Dan saya ngerasain sendiri. Kalau di bapak tadi hari ini 3 tahun saya di Lamongan, pulang saya gak dapat apa-apa. Kasihan mak saya. Abang tak kalau pulang bawa oleh-oleh khas Lamongan ya. Saya mantap jawab kemarin. Iya mak, kamu bawa pulang orangnya. Itu kan gak dapat. Talbis iblis. Maka iblis akan main di sana. Wah ustaz masih muda, sampaikan saja. Iblis akan bilang, gak apa-apa aja. Kamu sampaikan aja tausiah. Banyak orang yang senang sama kamu. Banyak orang yang suka sama kamu. Kamu masih muda, kamu ustaz. Kamu bisa ceramah, kamu ini orang senang. Tapi nanti iblis ada tanda kutip. Nanti sombong gini, gak apa-apa ya. Itu iblis. Yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang dermawan. Didatangkan di hadapan Allah, kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa dapat kenikmatan ini? Dia menjawab, ya Allah, saya engkau berikan uang sangat banyak, harta yang sangat banyak, itu semua saya keluarkan di jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau keluarkan harta yang aku berikan agar engkau disebut dermawan. Nah itu tadi, saya orang kaya, saya pemurah, masjid Darussalam pembangunan saya bagi semuanya. Iblis bakal ngomong, iya bantu aja, biar kamu
menjadi hamba yang disayang sama Allah. Iblis ngomong seperti itu. Maka nanti di ending Iblis akan bilang, nanti kalau disebut kamu orang dermawan itu bonus. Nah, tapi itulah yang akan dikatakan kita ke neraka. Terakhir datang seorang laki-laki di hadapan Allah yang dia itu mati syahid berjuang di jalan Allah. Allah biarkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan. Kemudian ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan ini? Dia menjawab, ya Allah, saya angkat pedang, saya angkat senjata, saya berperang di jalan Allah membela agama. Apa kata Allah? Kalimatlah kamu berdusta, kamu berperang agar kamu disebut pemberani. Itu juga sama, berjuang, berdakwah di jalan Allah. Kalau kita masih muda, ini apa akan hijau ya? Akan hijau belum salah. Itu masih muda, semangat dakwahnya tinggikan. Tapi ketika keikhlasan kita nggak ada, maka di hadis itu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiga orang ini Allah perintahkan agar malaikat menyeret kaki mereka, dibiarkan wajah mereka berada di atas tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingat nasihat ulama tadi, iblis membuka 99 pintu kebaikan agar kita dihantarkan kepada satu pintu keburukan. Artinya apa? Keikhlasan hati kita itu menjadi poin paling penting di mana jin dan iblis tidak akan pernah bisa. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, tegas Allah mengatakan, jin akan menggoda semua makhluk kecuali illal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas yang tidak akan bisa diganggu oleh jin. Maka apapun kebaikan kita, kalau di sana jin dan iblis masih bisa bermain, percuma, semuanya akan hilang begitu saja, semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu dan Allah, itu gambarannya saja. Kita belum masuk ke mukadimah loh ya. Ini baru pembukaan, belum masuk mukadimah. Beneran? Ini belum masuk mukadimah. Ini mukadimah dan bab 1. Ini baru mau masuk, tapi sudah cukup ya. Saya juga ada ya. Ini baru dulunya. Jadi nanti kalau seandainya mau ngaji, kita lanjut dalam bisnisnya di kesempatan yang lain. Karena ada 508 cara iblis itu mengganggu kita, dan ini semua berkaitan dengan kehidupan kita. Sangat-sangat berkaitan. Ya insyaallah di lain kesempatan. Lebih tadi disampaikan, saya di sini cuma tinggal 4 bulan lagi. Sebenarnya SK-nya itu sampai Agustus, tapi kemarin itu tiba-tiba dapat keputusan baru dipercepat sampai Juni. Makin senang saya. Kira ada sedih juga sih meninggalin Lamongan. Sudah banyak kenangan yang ada di sini. Dengan apa insyaallah nanti di lain kesempatan saya bisa silaturahim dan bisa naik lagi di Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya kembali saya sampaikan, amalan baik kita jangan sampai iblis ikut campur di sana. Karena belum tentu segala sesuatu yang baik itu baik di sisi Allah. Kadang sesuatu yang baik itu malah mendatangkan murka dari Allah. Tadi seperti kita katakan, kita maksud berzikir, tapi zikir itu malah membuat kita kesurupan. Itu bukan mendekatkan kita kepada Allah, tapi mendekatkan kita kepada jin, mendekatkan kita kepada iblis. Semoga Allah menjaga diri kita, semoga Allah menjaga keimanan kita, menjaga keselamatan kita. Dan tadi saya minta doanya dari kita semuanya agar Allah segera mengangkat bala, mengangkat musibah yang sedang menimpa dunia global, terutama virus corona ini, agar kembali Allah pulihkan kehidupan kita, agar semuanya kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi panduan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.